Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Di sini kami akan mempresentasikan tentang audit siklus pengeluaran kas. Di sini saya bersama dengan rekan saya yaitu Briana Nugra dan Sarah Elizabeth. Next. Pengertian siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah siklus tentang transaksi pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan operasional. Misalnya, terdapat transaksi pembelian persediaan, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, dan yang lainnya. Transaksi pengadaan barang atau jasa yang bersifat non-operasional, yaitu misalnya pengadaan aset tetap yang masuk dalam siklus. Transaksi saldo akun. Pembelian persediaan itu, di debitnya terdapat persediaan dan di kreditnya terdapat utang dagang atau kas. Di dalam pelunasan utang juga, di debitnya ada utang dagang dan di dalam kredit ada kas, biaya administrasi dan umum. Selain itu, di debitnya juga ada biaya administrasi dan umum, dan di kreditnya ada kas atau utang lain-lain. Dalam pembahasan audit siklus pengeluaran, pembahasan difokuskan pada audit pengadaan barang dagang. Next. Di sini ada ilustrasi transaksi utang dagang dan pelunasan utang pembelian barang. Nah, tujuan auditnya itu yang pertama, menguji kewajaran asersi manajemen dan transaksi dan saldo akun siklus pengeluaran. Yang kedua, terdapat asersi manajemen adalah di mana pernyataan eksplisit dan implisit manajemen dalam akun laporan keuangan. Dan yang ketiga ada kriteria kewajiban asersi di mana didukung dengan bukti yang valid, pembukuan dan pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Next. Tujuan audit, eksistensi atau terjadinya kelengkapan hak dan kewajiban. Nah, ada kategori asersi manajemen yang di mana eksistensi dan terjadinya kelengkapan hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi penyajian dan pengungkapan. Lalu ada hal yang penting untuk dikuasai, adalah di mana pemahaman atas prosedur audit untuk menguji masing-masing kategori asersi manajemen tersebut di atas. 7 ilustrasi pengujian asersi manajemen ini saldo utang dagang yaitu 250 juta. Next. Pengujian asersi, eksistensi, dan terjadinya membuktikan bahwa utang tersebut ada, misalnya dengan konfirmasi utang, serta membuktikan bahwa transaksi utang benar-benar terjadi, misalnya dengan memeriksa faktur pembelian kredit dan dokumen pendukungnya. Lalu ada pengujian asersi kelengkapan, membuktikan bahwa seluruh utang telah dicatat dan dilaporkan, misalnya dengan cara mengambil sampel faktur pembelian dan menelusurnya ke buku jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Lalu ada pengujian asersi hak dan kewajiban, yaitu di mana membuktikan bahwa seluruh utang adalah kewajiban perusahaan, misalnya dengan menguji ketepatan cut-off atau pisah batas transaksi, atau ingat FOB destination, serta memeriksa pembayaran atas sampel utang yang telah jatuh tempo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Brian. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengujian asersi, penilaian, dan alokasi. Memeriksa ketepatan pencantuman jumlah utang dalam neraca serta ketepatan pencatatan beban bunga arus utang. Misalnya untuk kasus utang Wesel, jumlah angsuran periodik atas suatu utang kemungkinan terdiri dari pokok utang dan beban bunga yang harus dijurnal sebagai berikut. Utang dan biaya bunga itu di kredit, yang kasnya di debit. Selanjutnya, pengujian asersi, penyajian, dan
pengungkapan mereview ketepatan penyajian utang dalam neraca, terutama dalam hubungannya dengan klasifikasi utang lancar dan utang jangka panjang, serta pengungkapan yang diperlukan, misalnya pengungkapan tentang informasi penting tentang utang garansi dan utang hadiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan potensi atau risiko salah saji. Potensi atau risiko salah saji dalam bidang audit dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama, risiko bawaan atau inherent risk, yaitu risiko salah saji yang disebabkan oleh karakteristik transaksi dan karakteristik asersi. Misalnya, karena kompleksitas standar akuntansi, karena kecenderungan kurang dari manajemen. Risiko pengendalian yang selanjutnya, risiko pengendalian atau control risk, yaitu risiko salah saji yang disebabkan oleh kegagalan sistem pengendalian intern atau SPI dalam mencegah terjadinya salah saji. Selanjutnya, materialitas. Materialitas adalah tingkat salah saji yang berpengaruh besar terhadap persepsi dan reaksi keputusan pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, angka materialitas ditentukan berdasarkan tingkat risiko dari masing-masing objek audit. Semakin tinggi tingkat risiko, akan semakin rendah toleransi terhadap salah saji. Angka materialitasnya semakin kecil. Ketiga, angka materialitas sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman bagi auditor dalam mensikapi salah saji yang ditemukannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan potensi risiko salah saji. Secara spesifik, risiko salah saji bisa dalam bentuk sebagai berikut. Terutama kesalahan klasifikasi utang, utang jangka pendek, dan utang jangka panjang. Selanjutnya, kesalahan visa batas atau cut-off transaksi. Misalnya untuk masalah syarat pembelian FOB, shipping point, dan FOB destination. Selanjutnya, kesalahan faktur pembelian. Misalnya kesalahan unit, kesalahan harga, kesalahan perkalian, dan seterusnya. Selanjutnya, kesalahan jurnal atau kesalahan posting. Selanjutnya, adanya kecenderungan manajemen untuk memperkecil pelaporan utang dalam neraca. Selanjutnya, adanya kecenderungan untuk memperkecil jumlah biaya dalam laporan laba. Selanjutnya, volume transaksi siklus pengeluaran secara umum cukup tinggi. Hal ini bisa meningkatkan risiko salah saji karena terjadinya kesalahan penanganan transaksi. Selanjutnya, transaksi dalam siklus pengeluaran bisa dijadikan sebagai lahan penyelewengan. Selanjutnya, pembelian dilakukan pada pemasok yang tidak otorisasi. Selanjutnya, harga beli barang terlampau mahal, mungkin karena adanya kickback atau komisi pembelian. Selanjutnya, terjadi kesalahan cut-off transaksi pembelian. Selanjutnya, utang tidak dicatat atau dicatat dengan jumlah yang salah. Utang dibayar 2 kali. Selanjutnya, penyalahgunaan uang untuk pelunasan utang. Saya akan menjelaskan tentang dokumen transaksi dan pembukuan. Auditor harus memahami dokumen transaksi dan dokumen akuntansi yang berlaku di perusahaan, karena dua hal tersebut yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Dokumen transaksi, permintaan pembelian pesanan, pembelian bukti, penerimaan barang faktur, pembelian voucher bukti, pengeluaran memo debit, bukti retur pembelian. Dokumen pembukuan, register permintaan pembelian, register pesanan pembelian yang sudah dipenuhi dan yang belum penuhi, register penerimaan barang, register faktur pembelian atau voucher, register pengeluaran kas, buku besar utang, buku pembantu utang. Selanjutnya, fungsi-fungsi transaksi. Yang pertama, fungsi pemesanan, pembelian. Yang kedua, fungsi penerimaan. Yang ketiga, fungsi penyimpanan barang. Yang keempat, fungsi pencatatan uang.
Yang kelima, fungsi pengeluaran kas. Perhatikan dan antisipasi berbagai macam risiko dalam pelaksanaan masing-masing fungsi transaksi. Masukkan dalam agenda untuk memperhatikan audit. Selanjutnya, arus pembukuan siklus pengeluaran. Bukti transaksi siklus pengeluaran atau pembelian, penerimaan barang, otorisasi, dan pembukuan utang retur, pembelian, pelunasan, utang, pembayaran berbagai biaya operasional atau jurnal atau register, buku besar, buku pembantu laporan keuangan, laporan manajerial, pengujian substantif untuk menguji kewajaran saldo aktif. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Sarah. Kemudian ada sistem pengendalian intern. Untuk menjamin ketelitian dan kecermatan audit, auditor harus memahami sistem pengendalian intern dan tingkat efektivitasnya dengan cara mencermati efektivitas elemen-elemen pengendalian intern untuk siklus pengeluaran yang terdiri dari yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini gunanya untuk mencermati lingkungan pengendalian untuk bidang-bidang dalam siklus pengeluaran, untuk memahami tingkat risiko kesalahan yang terjadi. Lingkungan pengendalian adalah budaya, kebiasaan, sikap, mental, dan yang lainnya yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas sistem. Yang kedua ada pengukuran risiko. Pengukuran risiko ini tujuannya untuk mencermati kepedulian dan kepekaan manajemen terhadap berbagai risiko dalam siklus pengeluaran. Misalnya dengan memahami kebijakan, prosedur, dan berbagai perangkat pengawasan untuk pelaksanaan transaksi siklus pengeluaran. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian bertujuan untuk mencermati berbagai prosedur untuk mengendalikan aktivitas transaksi siklus pengeluaran. Misalnya prosedur otorisasi, prosedur pengecekan independen, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat ada sistem informasi dan komunikasi. Tujuannya untuk mencermati sistem informasi dan komunikasi untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan transaksi siklus pengeluaran. Next. Kemudian ada prosedur pengujian substantif utang dagang. Sifat, saat, dan luas pengujian substantif ditentukan oleh perkiraan risiko pengendalian yang disimpulkan dari hasil pemahaman dan pengujian sistem pengendalian intern atas siklus pendapatan. Yang pertama ada prosedur pendahuluan. Tujuan prosedur pendahuluan adalah untuk memastikan ke siapapun data yang akan diuji. Langkah-langkah prosedur pendahuluan yang pertama itu mencocokkan saldo awal atau utang dagang ke saldo per audit tahun sebelumnya. Yang kedua, memeriksa dan mencatat kemungkinan adanya transaksi yang tidak lazim, baik dari segi jumlah maupun sumbernya. Lalu yang ketiga, memeriksa kesesuaian antara memeriksa kesesuaian antara pembukuan, misalnya antara jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Keempat, memeriksa kebenaran penjualan dan perhitungan-perhitungan penting yang lain. Kemudian ada prosedur analitis. Tujuan prosedur analitis ini untuk memprediksi potensi salah saji karena adanya transaksi atau saldo rekening yang tidak lazim. Prosedur ini dilakukan dengan cara melakukan berbagai analisis rasio. Misalnya rasio utang dengan total pembelian, rasio perputaran utang, rasio uang terhadap aktiva lancar. Membandingkan rasio yang ada dengan rasio yang diharapkan. Next. Kemudian pengujian substantif utang dagang, ada ilustrinya. Secara sampling,
vouching dan tracing atas bukti penerbitan utang. Kemudian secara sampling, vouching dan tracing atas bukti pengkreditan utang tersebut. Pengujian saldo rekening juga terdapat di dalamnya. Kemudian prosedur pengujian detik transaksi. Prosedur ini merupakan tindak lanjut dari prosedur sebelumnya dengan tujuan untuk menguji validitas transaksi dan pembukuan atas sampel transaksi yang dipilih. Prosedur ini mencakup vouching sampel kredit utang dagang ke faktur pembelian dan dokumen pendukungnya, atau dilakukan tracing vouching debit utang dagang ke bukti pemesanan, pelunasan utang, dan dokumen pendukung, atau lakukan tracing. Kemudian menguji ketepatan pisah batas atau cut-off transaksi pembelian dan pelunasan utang dengan cara memeriksa sampel transaksi pembelian beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal secara untuk menguji ketepatan periode pencatatannya. Dokumen pembelian terdiri dari pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, faktur pembelian, pemeriksaan syarat pembelian, dan contohnya itu FOB destination atau FOB shipping point. Lalu memeriksa sampel bukti pelunasan utang dan sampel pembukuan pelunasan utang untuk menguji ketepatan periode pembukuannya. Pengujian detail saldo rekening tujuannya untuk sekali lagi memastikan kewajaran saldo utang, karena pengujian selalu dilakukan berdasarkan sampel transaksi. Cara pengujiannya dengan mengambil sampel piutang dari pemasok utama, kirim informasi utang, dan interogasi perbedaan yang terjadi. Selanjutnya, pada prosedur pengujian substansi utang dagang, ada review penyajian dan pengungkapan. Dalam review penyajian dan pengungkapan ini terdapat dua. Yang pertama, periksa ketepatan klasifikasi utang. Yang kedua, periksa kecukupan pengungkapan. Kemudian di sini ada contoh kertas kerja utang dagang. Terdapat saldo utang dagangnya pada tanggal 31 bulan 12 2006 sebesar 250 juta. Kemudian pembelian kredit tahun 2007 terdapat 1 miliar. Return pembelian ada 8 juta. Pelunasan tahun 2007 itu sebesar 760 juta. 760 juta rupiah. Dan saldo utang dagangnya 225 juta. Nah, di sini ada keterangan saldo awal tahun telah ditelusur ke kertas kerja tahun 2006. Yang kedua, telah dilakukan vouching atau tracing dan pengujian visa batas transaksi atas sampel transaksi pembelian kredit pada tahun 2007. Lalu yang ketiga, telah diperiksa secara sampel, memo debit, dan bukti pengiriman barang atas return pembeli. Yang keempat, telah dilakukannya vouching atau tracing dan pengujian visa batas transaksi atas sampel transaksi pelunasan utang tahun 2007. Dan yang terakhir, telah dilakukan konfirmasi atas 10 utang kepada pemasok utama perusahaan. Dan kemudian semua pengeluarannya atau transaksinya dikumpulkan dan dikonfirmasi. Kemudian di sini ada contoh konfirmasi utang dagang kepada perusahaan PT Permata Hijau. Konfirmasi utang dagang tersebut ditujukan kepada Direktur Keuangan PT Antariksa yang dikirim oleh Bapak Budi Darmaja. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.